Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini dengan Kak Dandi. Di sini kita akan mempelajari tentang tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPKN, yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memenuhi makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara urut, perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut ini. Yang A. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial, dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis berikut ini. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menurut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terkait oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat
mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi, contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah beribadah sesuai ajaran agama yang dihadiri. Yang B, pengertian masyarakat. Nah, di atas tadi telah kamu pahami tentang bentuk tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Apa yang disebut masyarakat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Dan yang terakhir, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat, dapat disimpulkan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Kedua, kita akan mempelajari tentang mata pelajaran IPS, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, yang pertama agraris, yang kedua peternakan, yang ketiga perikanan, yang keempat pertambangan, yang kelima kehutanan, yang keenam perdagangan, dan yang terakhir adalah perindustrian. Agraris, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencahariannya sebagai petani, sehingga Indonesia disebut negara agraris. Usaha agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Usaha agraris banyak terdapat di pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan berupa padi, jagung, ubi, kedelai, sayuran, dan buah. Kemudian perkebunan, kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Ada dua macam tanaman perkebunan, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan. Contoh hasil perkebunan: teh, kelapa sawit, tebu, kopi, tembakau, dan cengkeh. Ada lagi peternakan, kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Peternakan dibedakan menjadi peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Sedangkan hasil peternakan berupa daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Selanjutnya, perikanan, pembudidayaan ikan air tawar dan ikan air laut. Perikanan darat merupakan usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau.
Perikanan air laut merupakan usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Selanjutnya ada pertambangan. Wilayah Indonesia banyak mengandung barang tambang. Barang tambang dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Hasil pertambangan berupa emas, perak, belerang, batu gamping, minyak bumi, dan batu bara. Selanjutnya, kehutanan. Meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berbagai fauna. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai daerah resapan air hujan. Hasil hutan berupa kayu jati, meranti, rotan, dan kulit dan ulin damar. Selanjutnya, perdagangan. Kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen melalui perdagangan. Pedagang akan memperoleh keuntungan kegiatan perdagangan antar negara dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negeri lain ke pasar dalam negeri. Kemudian perindustrian. Kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Dari segi modal dan juga dari tenaga kerja itu berbeda-beda. Contoh perindustrian, industri kosmetik, industri obat-obatan, industri elektronik, dan industri garmen. Kegiatan usaha ekonomi di masyarakat sesuai dengan kondisi geografis tempat tinggal.